Selamat malam kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada yang sedang berproses mengikuti rekrutmen pendamping lokal desa tahun 2023. Saya ucapkan selamat yang sudah mendapatkan informasi kelulusan administrasi dan akan mengikuti tahap berikutnya. Besok pagi itu sesuai dengan jadwal pengumuman adalah tryout, dan di kolom komentar di channel ini juga ada yang meminta bantuan untuk materi belajar, dan ini saya sudah siapkan materi belajar yang terdiri dari 16 file. Sebenarnya banyak sekali file-file yang perlu kita pelajari untuk mempersiapkan diri mengikuti proses tryout maupun tes sesungguhnya nanti. Namun menurut saya ini ada 16 file yang ini istilahnya menjadi penting ya bagi saya, menjadi referensi utama. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini adalah pokok dari peraturan-peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan setingkat menteri maupun peraturan di tingkat bawahnya yang berkaitan dengan desa. Ini yang pertama. Jadi teman-teman saya sarankan untuk membaca walaupun satu kali sebelum pelaksanaan tryout maupun pelaksanaan tes sesungguhnya. Kemudian yang kedua, ini Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di peraturan ini banyak dibicarakan tentang tahapan-tahapan perencanaan pembangunan, tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan, kemudian tahapan pelaporan kegiatan hasil pekerjaan pembangunan. Dan ini banyak dibahas di sini di Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Ini nanti banyak yang kita dapatkan informasi mengenai pengertian dan pengertian, termasuk tentang informasi SDGs desa, kemudian tentang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat desa, kemudian 17 SDGs desa, kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan itu dapat kita temukan banyak di Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 ini. Kemudian yang berikutnya yaitu ini penting semua ya. Ada struktur organisasi tata kerja pemerintah desa. Ini ada kedudukan kepala desa, kedudukan sekretaris desa, kedudukan para kaur dan kasih dalam melaksanakan tugas kegiatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan maupun pelaporan pertanggungjawaban. Kemudian ini ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang kewenangan desa. Nah, ini juga dari tahun ke tahun banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari peraturan ini. Nah, saya sarankan walaupun satu kali teman-teman membaca, walaupun secara cepat ya. Kemudian yang berikutnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Di dalamnya membicarakan tentang kedudukan BPD, tata cara pemilihan pemberhentian BPD, tata cara pergantian BPD, kemudian jumlah BPD, kemudian pergantian antar waktu. Nah, di sini di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang Penataan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017. Kemudian ini ada tentang tata cara kerjasama di desa, termasuk di dalamnya bagaimana pola pelaksanaan kerjasama antar desa dengan pihak desa tetangga atau dengan pihak ketiga. Itu sumber belajarnya di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 ini.
Kemudian yang berikutnya itu tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Ini Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018. Nah, di dalamnya itu membicarakan atau mengatur tentang lembaga-lembaga yang ada di desa. Ini dijelaskan banyak di sini terkait dengan fungsinya, kemudian jenis lembaga yang ada di desa. Nah, ini misalnya ada Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan sebagainya. Dijelaskan banyak dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 ini. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan desa. Ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Di sini membicarakan tentang anggaran pendapatan belanja desa, kemudian sumber pendapatan desa, kemudian jenis belanja desa, kemudian kode rekening desa, kemudian istilah-istilah umum tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk membicarakan tentang peran dan fungsi para perangkat desa, baik para kaur maupun kasih dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Itu banyak ditemukan di Permendagri 20 tahun 2018 ini. Misalnya tentang tugas-tugas kasih pemerintahan, tentang tugas kasih kesejahteraan, tentang kasih pelayanan. Mengapa kita mempelajari ini perlu? Karena yang kita dampingi itu adalah pemerintah desa diantaranya. Kemudian yang berikutnya yaitu Peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Nah, banyak kita dapatkan informasi-informasi ketentuan yang berkaitan dengan desa, yang berkaitan dengan kegiatan musyawarah desa di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2019 ini. Nah, di sini membicarakan pelaku musyawarah desa itu siapa, kemudian prosentase kepesertaan musyawarah desa itu siapa, kemudian musyawarah desa itu tujuannya untuk apa, kemudian tugas-tugas dari pemerintah desa itu apa dalam rangka proses pelaksanaan musyawarah desa, kemudian hak dan kewajiban masyarakat, kemudian tata cara musyawarah desa, kemudian pengambilan keputusan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Banyak kita temukan di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2019 ini. Kemudian yang berikutnya tentang pengawasan keuangan desa. Ini Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73. Di dalamnya memberikan informasi, menceritakan tentang ketentuan pengelolaan keuangan desa. Tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Siapa yang berhak mengawasi pengelolaan keuangan desa, kemudian tata cara pengawasan keuangan desa itu bagaimana, kemudian langkah-langkah atau ruang lingkup pengawasan desa itu bagaimana, itu informasinya banyak kita temukan di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2020 ini. Tahap pengawasan juga dijelaskan di dalam peraturan ini. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang BUMDes. Ini diatur pada Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021. Nah, badan usaha milik desa itu apa, kemudian bagaimana tata cara pembentukannya, kemudian BUMDes itu dibentuk untuk tujuan apa, kemudian usaha-usaha BUMDes yang dapat dikelola diantaranya bidang apa, itu dijelaskan di dalam Permendes nomor 3 tahun 2021 ini. Kemudian yang berikutnya Peraturan Menteri Desa ini tentang rincian prioritas penggunaan dana desa ya. Ini baru keluar tahun 2023 ini. Bisa jadi ada beberapa hal informasi yang di dalamnya yang membantu kawan-kawan Bapak Ibu untuk menemukan jawaban kalau misalnya ada soal-soal yang terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Kemudian yang berikutnya yaitu Peraturan
Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa nomor 12 tahun 2019. Nah, di dalam peraturan ini kita dapatkan informasi mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Ya. Di sini banyak akan kita temui informasi-informasi penting tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa, termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan, pengadaan materialnya dan sebagainya, kemudian tata cara pengadaannya, kemudian peran-peran para kawat dan kasih, dan juga perangkat tim pelaksana kegiatan yang turut serta membantu pelaksana kegiatan di desa ada di dalam peraturan Lembaga Kepala Pengadaan Barang dan Jasa ini. Kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini mungkin tidak banyak soal dari sini, tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman mau membaca ya. Nah, ini semua file ini nanti akan saya taruh dalam satu folder. Teman-teman tinggal klik saja link di bawah judul, nanti akan terdownload otomatis, bisa di HP Bapak Ibu maupun di laptop maupun di komputer. Nah, saya ucapkan semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalani proses persiapan mengikuti tes seleksi rekrutmen PLD 2023 dan sukses lulus. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel saya. Semoga apa yang bisa saya sajikan bermanfaat buat kawan-kawan dan buat saya untuk peningkatan kapasitas mandiri saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah support channel saya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.